Pemirsa, sejumlah mantan calon legislatif yang mengikuti seleksi anggota BPK dan dipilih melalui pertimbangan DPR dinilai sejumlah pihak cenderung berpihak kepada kepentingan politik, bukan kepada masyarakat. Seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang tengah berlangsung saat ini dinilai tidak transparan. Pasalnya, dengan hanya dipilih oleh DPR, lembaga audit negara itu akan sulit diisi oleh orang-orang dari kalangan profesional. Dorongan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK pun mencuat. Persyaratan anggota BPK yang ada dinilai sangat normatif. Tidak ada ketentuan khusus seperti profesional di bidang keuangan turut menjadi masalah. Beberapa pihak mengusulkan seleksi anggota BPK seharusnya menggunakan panitia seleksi atau pansel seperti pemilihan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Pentingnya posisi Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara menjadi perhatian tersendiri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah nama politikus, ada 15 nama yang menjadi sorotan karena baru saja selesai bertarung dalam pemilu legislatif. Berikut kami paparkan mengenai tugas, fungsi, dan kontroversi dalam perekrutan anggota BPK. Memang ini menjadi sorotan publik di mana banyaknya politisi yang mendaftar sebagai anggota BPK. Tidak ada undang-undang yang dilanggar sebetulnya karena memang dalam undang-undang syaratnya sangat normatif, begitu tidak ada kriteria khusus, dan untuk menjadi kandidat anggota BPK pemilihannya diserahkan kepada DPR. Padahal BPK adalah lembaga yang menangani pemeriksaan keuangan yang setidaknya secara logika harusnya membutuhkan orang-orang yang memahami ekonomi dan cara mengaudit keuangan. Kita lihat terlebih dahulu tugas BPK ini mengacu pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 di bab 8A pasal 23B, 23E maksud kami, disebutkan bahwa tugas BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan BPK adalah badan yang bebas dan juga mandiri. Lalu berbicara masalah wewenang, setidaknya ada 5 wewenang dari BPK. Yang pertama adalah menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, lalu meminta keterangan dan juga dokumen, dan melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Juga menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kelima adalah menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, berikutnya kita lihat untuk proses seleksinya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ini yang sedang disoroti dan diminta untuk diubah tentang BPK, ada pasal 14 ayat 1. Tertulis anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Saat ini seleksi calon anggota BPK periode 2019-2024 sudah mengerucut menjadi 32 nama dari sebelumnya 64 nama. Nah, seleksi ini terjadi karena mereka yang tidak masuk ternyata tidak memenuhi syarat-syarat administratif. 32 nama yang lolos seleksi administrasi ini nanti berkasnya akan dikirim ke DPD dan setelahnya akan dikembalikan lagi ke Komisi 11 DPR RI. Ini yang menjadi permasalahan dan juga menjadi sorotan karena sejumlah politikus mendaftar sebagai calon anggota BPK. Ada sekitar 15 orang yang berasal dari partai politik yang dikhawatirkan mempengaruhi independensi lembaga auditor negara tersebut. Ada beberapa nama dari berbagai parpol yang ada di dalamnya, seperti misalnya ada Nur Hayati Ali Assegaf dari Partai Demokrat, lalu Daniel Lumban Tobing dari PDIP, Catur Sabto Edi dari PAN, lalu Ahmad Mukawam dari P3, dan Pius Lustri Lanang dari Gerindra, dan sejumlah nama lainnya. Rekan saya Ade Mulia akan mengulas lebih jauh mengenai proses seleksi anggota BPK yang saat ini tengah menjadi sorotan publik. Ade. Baik, terima kasih Ani Rahmi. Dan pemirsa, seleksi kandidat anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah digelar sejak 1 Juli lalu. Dari 32 nama yang memiliki berbagai latar belakang berbeda, 15 politisi menjadi sorotan karena baru selesai bertarung dalam pemilu legislatif. Sejumlah pihak menilai BPK dan penegak hukum harus bebas dari kepentingan politik. Dan untuk membahasnya, telah hadir di studio Metro TV Ana Rulita Mukhtar dari anggota DPR RI fraksi Nasdem Komisi 11. Selamat pagi Mbak Ana, dan juga ada Ucok Sky Kadafi Center for Budget Analysis. Selamat pagi Bang Ucok. Kita ke Mbak Ana terlebih dahulu. Mbak Ana, ini kan tadinya ada 64 kalau tidak salah, jadi 32, dan sekarang sebetulnya sedang dalam proses apa? Tahapan-tahapannya seperti apa, Mbak Ana? Ya.
Jadi kalau yang kita ikuti dari tahapan yang pertama kemarin ya, kemarin adalah pemberkasan. Jadi setiap yang ingin mendaftar menjadi anggota BPK itu datang ke Komisi 11 untuk menyerahkan CV dan makalah ya yang harus dipresentasikan nanti. Kemudian kami membentuk tim sel ya dari seluruh fraksi yang ada untuk menseleksi administrasi bagi mereka yang udah memasukkan berkas. Kemudian mengerucut menjadi 32 saat ini. Nah, belum ke 15 ya? Belum. Nah, nanti dari 32 ini akan kami bawa ke DPD untuk diperiksa oleh DPD dan diketahui oleh DPD, kemudian nanti dibalikan lagi ke DPR RI untuk kami jadwalkan fit and proper. Dan akan diambil jadi 5 orang. Jadi ketika ke DPD itu sudah 15 atau masih 32? Masih 32. Fungsi DPD ini sebagai apa nih di sini? Karena masyarakat juga kok terheran-heran. Ini DPD ngapain nih ikut ke BPK? Jadi mereka mengetahui. Hanya mengetahui saja. Mengetahui. Karena tetap keputusan ada di DPR. DPR RI. Kalau fraksi Nasdem sendiri seperti apa sikapnya? Karena kalau kita lihat kan banyak yang mengkritisi ini, banyak juga politisi masuk-masuk pengen jadi anggota BPK. Kok ngapain sih mereka ini? Dari Nasdem sendiri sikapnya seperti apa? Kalau Nasdem berpendapat bahwa yang terbaik adalah yang internal dari BPK itu sendiri. Itu yang keputusan dari kalangan profesional gitu ya? Iya, dari internal dari BPK internal. sendiri. Tapi kalau dilihat ternyata dari politisi ingin mendaftar jadi anggota BPK, Mbak Ana sendiri melihatnya seperti apa sih? Karena memang undang-undang tidak membatasi, tidak melarang gitu politikus, masyarakat profesional maupun dari intern BPK itu sendiri gitu kan. Nah, jadi masih boleh gitu dari politikus. Jadi kalau memang mau ya memang undang-undangnya memang harus diubah begitu ya, Mbak Ana ya. Bang Ucok, Anda mengkritisi cukup keras di berbagai media kejanggalan-kejanggalan dan juga kekhawatiran apa sih sebetulnya ketika Anda melihat politisi ada beberapa yang kemudian ingin jadi anggota BPK, toh tidak melanggar undang-undang juga kan? Iya, memang tidak melanggar undang-undang. Tapi kita sejak tahun 2014 itu kita ingin melakukan perubahan undang-undang BPK itu, tapi belum berhasil sampai sekarang. Sejak tahun 2014 itu yang pertama. Yang kedua, BPK ini sama seperti waktu Orde Baru ya, dijadikan pembuangan kayak gitu. Kalau dulu kan Orde Baru itu pembuangan pejabat atau jenderal untuk masuk para jenderal ya untuk masuk kepada BPK. Kalau saat ini kelihatannya dengan banyaknya masuk politisi, ini pembuangan para politisi. Politisi juga sepertinya cari gagal lagi yang masuk ke situ. Nah, yang kalau masuk politisi, ini yang bikin saya publik juga meragukan mereka bekerja untuk membawa kemana BPK ini gitu. Karena selama ini yang nama BPK itu ya dari hasil auditnya gitu ya. Karena ini dipimpin oleh politisi mulu, hasil auditnya itu aja, temuannya itu aja, nggak ada perubahan dalam audit, nggak ada terobosan dengan pemberantasan korupsi misalnya ya. Itu nggak sejalan dengan KPK, nggak sejalan banget gitu loh. Gitu. Ada yang kemudian satu daerah WTP tapi kemudian ternyata kepala daerahnya OTT. Itu gitu. Yang kemudian tidak sejalan dengan Anda maksudnya. Iya, sejalan. Yang selama ini aja hasil audit BPK selama ini mereka merasa itu nggak dipakai untuk masuk ke aparat hukum atau dipakai sebagai landasan kebijakan. Misalnya aku tuh pengen hasil audit BPK ini ya itu harus menjadi landasan kebijakan di DPR untuk APBN misalnya gitu kan. Ini nggak dipakai sama sekali nggak dipakai. Nah, kalau begitu untuk apa politisi masuk ke sana? Kalau hasil audit BPK itu tanda kutip seperti sampah kayak gitu loh. Tapi Bang Ucok, Anda mengatakan dulu adalah tempat buangan, sekarang caleg-caleg juga masuk sana. Jangan-jangan ini bukan buangan tapi justru memang strategi juga mungkin. Apa sih yang bisa dimainkan dari BPK ini? Ya sebetulnya BPK ini itu bisa mendukung untuk pemberantasan korupsi kayak gitu ya. KPK itu kan punya yang namanya melaporkan kekayaan ya. Jadi pejabat publik bisa melaporkan. BPK bisa melaporkan. Misalnya BPK melihat BUMN gitu ya. Oh ini direktur ini, wah kekayaannya banyak banget ya. Itu bisa masuk
mengaudit kayak gitu loh, kayak gitu. Ini mereka nggak ada sinergi gitu. BPK jalan sendiri, KPK jalan sendiri. Udah tuh BPK itu dua hasil auditnya itu paling recehan, gitu recehan. Nanti proyek-proyek kecil yang mereka audit. Nah ini yang harus diubah sebetulnya oleh komisioner. Nah komisioner apa oleh anggota BPK yang terjadi ini anggota BPK kita itu nggak punya pikiran ke sana. Mbak Ana setuju dengan analisa dan juga kekhawatiran-kekhawatiran dari elemen masyarakat ini? Ya, memang sih ada juga gitu, tapi tidak semuanya seperti itu. Karena jadi rata-rata politikus ini yang berani bertarung di BPK ini itu biasanya orang-orang yang memang sudah mengerti, sudah punya mengerti, background lah ya. punya background, background di keuangan, terutama yaitu dari Komisi 11 biasanya, karena mereka memang selama ini ikut mengawasi. Tapi kenapa dari fraksi Nasdem kemudian lebih prefer untuk kemudian dari BPK sendiri? Karena artinya untuk mensterilkan dari kepentingan politik juga kah? Tidak, bukan. Kan nanti kan banyak selain dari internal kan juga harus dari luar juga kan gitu. Jadi dengan adanya internal itu artinya dia lebih mengerti lembaga itu dari awal. Jadi pada saat mereka duduk sebagai anggota itu lebih mengerti ya. Dan Tapi, tentunya visinya juga ke depannya juga lebih ini karena dia selama ini tahu gitu kalau yang di belakang ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Iya, jadi pada saat dia duduk sebagai anggota gitu dia Mbak Ana, kalau kita lihat kan ada kualifikasi, pola pikir dan juga kualitas makalah yang dibuat. Yang makalah ini nih yang kemudian indikatornya apa sih yang dilihat, apa yang harusnya ada di situ sehingga kita mungkin bisa melihat apa sih itu tolak ukur ke dia masuk atau tidak tuh Iya, gimana? yang pasti visi dan misi mereka gitu kan. Nanti kalau saat mereka duduk sebagai anggota dari BPK apa yang mereka inovasi-inovasi apa yang mereka ingin lakukan dan tawarkan pada saat fit and proper sehingga menjadi lebih efisien ke depannya BPK gitu. Karena pengawasan keuangan ini kan cukup luas ya. Sampai ke dana desa pun itu BPK yang ngawasin kan. Jadi memang memerlukan sekali yang namanya teknologi, inovasi-inovasi yang visioner ke depan karena benar kata Bapak tadi ini membantu KPK dalam hal mengatasi korupsi. Jadi artinya BPK sudah memeriksa dulu kalau ternyata ada kesalahan-kesalahan penghitungan keuangan negara, nanti ada teguran di awal gitu kan supaya tidak masuk kategori korupsi. Tapi yang menarik adalah soal undang-undang ya tadi juga disinggung. Kalau undang-undangnya aja seperti itu Mbak Ana. Tapi kalau memang dirubah ya undang-undangnya harus dirubah begitu karena hanya melaksanakan atau melakukan undang. Kita akan bahas nanti ke depannya harusnya seperti apa rekomendasinya. Usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami Metro Pagi Prime Time akan segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Bang Ucok, ini kalau kita sebelum masuk ke bagaimana yang harus dilakukan ke depan begitu ya. Ini ada juga data orang-orang besar, orang-orang kaya pun ternyata sempat mau mengajukan jadi anggota BPK tapi akhirnya menarik pendaftarannya. Ini apa sih yang dicari? Sebegitu basahkah lahan BPK ini? Iya, BPK itu fokusnya itu atau kalau bisnisnya itu bahasa di situ. Makanya kan banyak OTT sama KPK itu kan. Kayak di Kemendes itu kan. Kemendes itu kan OTT ya itu kemarin itu kan auditornya itu kan karena bahasa di sana gitu. Sampai itu kalau di KPK melanjutkan Kemendes itu lebih bagus lagi tuh. Dilanjutkan investigasinya gitu. Nah, itu karena di daerah juga kayak gitu. Beberapa temuan, ini temuan saya gitu kan, temuan BPK. Itu kalau ada temuan BPK, saya publikasi gitu. Pernah di Bandung Barat itu publikasi tentang masjid, pembangunan masjid udah habis 5M atau berapa itu ya. Tiba-tiba ribut masyarakat tuh. Kok Ucok ngomong 5M kok belum ada apa-apanya? Saya hasil audit BPK. Ada pentingnya juga di situ. Tapi masjidnya itu. Masjidnya belum jadi waktu masjidnya itu. belum jadi waktu tapi itu audit BPK-nya udah jadi gitu. Sampai aparat jaksanya ketemu saya, wah datamu hebat Cok katanya kayak gitu. Itu data BPK Pak begitu. Makanya saya publikasi karena saya sering lewat di depan itu masjid itu memang nggak ada, makanya saya publikasi. Atau mungkin karena audit sistem BPK ini beda, kan ada audit investigasi, ada audit kalau WTP kan kalau misalnya memang ada anggaran, ada kemudian data bukti transaksi itu sudah cukup kan? Atau sebetulnya kalau metodenya auditor itu sama, tapi persoalannya gini, yang dilakukan BPK itu kan itu banyak
proyek, banyak program. Ini yang mereka pilih mana, gitu loh. Kalau dia disogok, udah yang ini aja ambil, kerugiannya sekian. Mungkin hanya kesalahan administrasi, gitu. Kalau ini jangan, ini ketahuan ini ya. Di lapangan kelihatan ada takut, jangan diambil ini, yang ini aja, gitu. Jadi bukan masalah metodenya, tapi itu adalah dari sekian banyak proyek, itu mana yang mau diambil oleh BPK, gitu. Kalau dia kena sogok, ya tentu dia ngambil yang kecil-kecil, atau dia kena bukan sogok aja, tekanan politik ya, gitu. Kan komisioner orang BPK-nya kan orang partai, yang kepala daerahnya partai gitu kan, tentu dia saya di BPK nih gitu, bisa kayak gitu juga. Itulah kenapa hasil dari KPK dan BPK sering berbeda gitu ya. Tapi Bang Ucok itu tadi kenapa mungkin sebagai gambaran kenapa kemudian seleksi anggota BPK ini sangat-sangat krusial. Kedepannya harusnya seperti apa yang harus dirubah? Ya, ini kan ada image saat ini bahwa BPK ini kan kayaknya penjataan buat partai saat ini, karena yang banyak itu caleg gagal sehingga takut nganggur gitu kan. Jadi makanya banyak caleg gagal itu masuk gitu. Besok itu saya kira panselnya itu jangan hanya di tangan DPR atau DPD. DPD itu hanya memberi pertimbangan. Tapi biarpun dia mempertimbangkan, pengaruhnya tapi kan memang undang-undangnya seperti itu. Iya, tapi gede pengaruhnya. Nanti diributin lagi sama DPD. Mereka terganggu juga kan. Jadi harus ada pansel. Harus ada pansel yang independen gitu ya. Menurut saya untuk saat ini kan itu ada makalah ya, ada makalah. Itu saya kira untuk menerima makalah itu kan anggota dewan nggak bisa. Saya yakin lebih baik diundang ahli-ahli sosial, politik gitu untuk menilai makalah itu mana yang baik. Atau pihak pansel yang di internal DPR itu undang orang luar untuk menentukan. Lu yang menentukan deh gitu. Jangan anggota dewan. Itu lebih bagus saya kira. Kayak gitu. Itu yang penting. Kalau dari Mbak Ana kedepannya seperti apa? Apakah memang betul teman-teman di DPR ini juga terus mendorong untuk undang-undangnya segera dirubah atau seperti apa? Iya, jadi kami memang sudah mulai tahapan-tahapan untuk revisi undang-undang itu. Kayak kemarin kami Komisi 11 sudah mengunjungi beberapa kampus ya untuk minta pendapat para akademisi ya di seluruh kampus Jawa, Sumatera, dan Sulawesi negeri, gitu. Jadi kami meminta masukan terkait mau revisi undang-undang ini, karena memang salah satu poinnya adalah seleksi. Iya, seleksi. Yang paling ideal katanya harus mirip-mirip dengan KPK, seperti itu, Mbak Ana. Mungkin ya kalau memang itu yang terbaik bisa aja, itu kan usulan dari masyarakat. Kan beberapa usulan itu kan nanti kan akan kami terima dan kami pelajari dulu kan. Kalau memang ternyata memang itu yang terbaik, ya pasti bisa kami terima gitu. Karena memang undang-undang itu memang banyak sekali yang memang harus direvisi, terutama yang memperkuat intern dari BPK itu sendiri. Itu soal seleksi. Iya. Ada lagi mungkin hal-hal yang perlu direvisi kalau dari pandangan dari Nasdem sendiri untuk kedepannya dari ya itu BPK. dengan cara-cara mengauditnya, cara-cara mereka bekerja di lapangan dalam hal pengawasan itu masih banyak sekali yang harus direvisi. Tadi seperti kasus Majid tadi betul, gitu ya. Ya, memang banyak sekali harus direvisi supaya BPK sendiri diperkuat ya dan memang efisien dalam hal pengawasan keuangan negara itu. Soal memeriksa makalah Mbak Ana, makalah yang dibuat oleh para politisi ini bagus gak sih? Saya belum lihat, karena kan baru nanti kami dari laporan dari DPD selesai, baru kami akan pelajari, mereka akan memberikan makalah itu ke kami, ya untuk kami periksa dulu, kami baca dulu, baru fit and propernya. Jadi disitulah kami tanya jawab dengan seluruh kandidat itu tentang makalah-makalah yang mereka buat, gitu kan. Ya. Rata-rata sih bagus-bagus biasanya. Ya. Tapi Mbak Ana, ini kan ada dari statement dari Ketua Komisi yang menyatakan bahwa jangan meragukan integritas dan juga kredibilitas DPR RI dalam hal menyeleksi ini. Tapi kemudian mencuat masalah ini wacananya ke masyarakat. Sehingga apapun nanti hasilnya kan masyarakat sudah kurang trust terhadap hasilnya. Seperti apa nih Komisioner BPK ini? Apa yang ingin Anda sampaikan? Apa yang mungkin sikap dari DPR RI yang ingin sampaikan? Ya, jadi kalau kami DPR RI memang menseleksinya cukup ketat ya, karena kan fit and proper itu satu-satu ya, dan memakan waktu cukup banyak, karena kalau dari 32 itu mungkin diperkecil lagi,
itu akan kami jadwalkan sehari itu mungkin 3 orang, cuman 3 orang, karena memang akan kami pelajari benar makalah itu, kemudian cara mereka mempresentasikan dan menguasai dari makalahnya itu kan juga akan jadi penilaian kami. Ya, jadi insya Allah sih yang cukup ketat ya. Oke, jadi jangan sampai kemudian ada kesan buangan Ya. dan juga ada kepentingan begitu ya. Kalau buangan sih saya nggak terlalu setuju, karena banyak juga yang justru caleg yang duduk sebenarnya yang mau dilantik besok tuh masih ada juga yang ikut Yang gitu. ikut. Iya. Karena mereka mungkin merasa udah pengalaman di Komisi 11 yang mana memang mitranya dengan BPK gitu. Jadi udah mengerti sedikit dunia. Oke. Bang Ucok, kalau kita lihat alurnya nih dalam seleksi anggota BPK dari DPR RI dari 64 jadi 32 kemudian dikirim ke DPD menimbang begitu ya. Iya. Ini efektif tidak sih? Karena DPD sebetulnya kalau kita baca dari sudut pandang awam, apa juga nih DPD ikut di sini nih? Iya, menurut saya semakin itu kelihatan, semakin proses seleksi itu semakin singkat, itu udah kelihatan ada pembagian jatah dari situ. Tapi kalau seleksi itu semakin panjang dia berlarut-larut lagi nanti, nah itu ada pertarungan di situ siapa yang mau mereka ambil. Tapi semakin DPR. panjang juga semakin banyak pertarungan, juga semakin banyak pertarungan kepentingan juga. Iya, kan, Bang dan Ucok? kepentingan ini makanya seleksi yang model kayak DPR ini memang nggak efektif sama sekali kayak gitu. Ini periode seleksi kayak gini itu tidak menjawab tantangan BPK ke depan. Apa tantangan BPK ke depan? Ya seperti BPK ini kelihatannya ogah dengan keinginan masyarakat untuk pemberantasan korupsi gitu ya. Udah itu pengawasan keuangan daerah itu bagaimana gitu kan gitu. BPK di luar negeri itu melakukan sosialisasi atau pelatihan pada masyarakat. Ini BPK kita nggak melakukan itu gitu. Tidak melakukan sama sekali. Enggak. Harusnya kan dilakukan nih masyarakat harusnya. BPK itu misalnya programnya itu melatih masyarakat gitu ya untuk mengawasi keuangan di desa, di Pemda kayak gitu loh. Gitu. Itu yang dilakukan. Saya ambil contoh ya. Di India itu BPK-nya melatih masyarakat gitu kan. Jadi ketika masyarakat ikut kegiatan pemerintah itu langsung makannya ini makan berapa, langsung uang langsung berapa, itu dihitung. Kalau nggak dihitung langsung lapor ke KPK BPK gitu. Ini nggak sesuai. Kalau BPK kita saat ini itu kejadian selesai baru mereka datang mengaudit. Itu kan banyak yang hilang, jejak data itu banyak yang hilang kayak gitu. Udah itu mereka jalan sendiri nggak melibatkan masyarakat gitu. Tapi kalau di India itu melibatkan masyarakat, jadi BPK terbantu. Nah ini yang harus di Bang Ucok, soal seleksi, perombakan seleksi, perbaikan seleksi, lalu kemudian juga perbaikan tata kelola BPK ke depan, lalu kemudian instrumen-instrumennya ke depan itu kan membutuhkan undang-undangnya, instrumen hukumnya. Dalam jangka pendek nih, apa rekomendasi Anda? Terlebih faktanya adalah ada 15 politisi di sana. Ya, saya kira tugas politisi di sana yang akan masuk, saya kira ya ini nggak bisa dihindari ya untuk tahun ini, ya mendorong juga undang-undang ini harus diubah. Misalnya saat ini kan audit BPK itu misalnya dari 100% hanya 30% sampel. Naikkan 50%, tambah anggaran dananya. Udah itu rekomendasikan BPKP bubarin karena tumbang tindih dengan BPK gitu. Memang BPKP sumber daya cakep-cakep, bagus-bagus. Hasilnya juga bagus-bagus, tapi nggak pernah diperlihatkan ke publik. Tapi kalau BPK hasilnya bisa kita akses kayak Jadi gitu. apakah masyarakat masih punya harapan dalam periode BPK kali ini atau gimana Bang Ucok? Ya saya kira banyak yang udah ditebak lah oleh bahwa memang ya gitu-gitu aja nanti nggak ada terobosan, nggak ada apa. Kalau politisi biasanya kan pengen nyaman, aman gitu kan. Pokoknya nyaman, aman. Kalau bisa KPK jangan OTT kayak gitu, kayak gitu. Itu biasanya politisi. Closing statement Mbak Ana sedikit saja sebelum kita mengakhiri perjumpaan Kalau kita. saya sih harapan dengan ikutnya politikus ya dan mungkin bisa terpilih dari 5 orang yang memang menjadi anggota BPK nanti itu benar-benar mereka benar-benar bekerja dengan baik gitu loh, tanpa ada embel-embel politikus lagi nanti pada saat mereka Dan tanpa embel-embel kepentingan. Iya, pastinya. Jadi insya Allah sih tidak seperti itu. Dan kami juga di DPR juga akan ketat. Bukan artinya ini teman kami terus mentang-mentang ini terus dia menang, bukan. Jadi nanti fit and proper kami benar-benar menilai kira-kira mana yang benar-benar layak. Dan kedepannya akan terus mengusahakan untuk perbaikan atau revisi undang-undang BPK itu sendiri yang menjadi harapan banyak pihak. Iya, begitu ya. mungkin PR dari periode yang berikutnya ini revisi undang-undang BPK. Baik, baik. Terima kasih Mbak Ana, Bang Ucok, sharing bersama kami di Metro Pagi Prime Time.